Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Umu Fayasa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini kita akan membuat bolu jadul. Pertama, siapkan gula pasir 16 sendok makan, lalu terigu 32 sendok makan untuk 2 loyang ya. Kemudian ovalet 1 sendok makan. Kemudian margarin 320 gram. Kemudian telur 8 buah. Jadi untuk satu telurnya itu margarin, terigu, dan gula pasirnya 40 graman ya. Kemudian saya pakai pelembut kue dari Wisman supaya lebih lembut, karena hanya menggunakan margarin biasa ya. Ini margarinnya kita lelehkan dulu pada air yang sudah mendidih. Kalau sudah leleh seperti ini, sudah siap. Lalu kita pecahkan telurnya ya, sebanyak 8 butir. Sebelum di mixer, kita pecahkan dulu kuning telurnya agar bolu itu lebih lembut. Lalu tambahkan ovaletnya dan kita mixer dengan speed kecepatan rendah atau dengan speed rendah. Lalu kita tambahkan gula pasirnya secara bertahap, masih di speed yang rendah sampai gula pasirnya habis. Kalau gula pasir sudah habis, baru kita naikkan ke speed yang tinggi. Nah, hasil adonan atau mixernya seperti ini ya, sampai membentuk jambul petruk. Nah, kalau sudah seperti ini artinya adonan sudah bagus, sudah siap digunakan. Nah, kemudian kita pindah ke wadah yang lebih besar. Lalu kita tambahkan terigu secara bertahap ya. Kemudian diaduk seperti ini sampai terigu tercampur rata. Tambahkan semua terigu sampai habis ya, dan kita terus aduk sampai tercampur merata. Jangan sampai ada terigu yang bergerindil. Supaya kue lebih lembut, ini saya pakai pelembut kue dari Wisman. Wanginya juga enak ya, ini wangi butter, dan harganya juga murah karena saya hanya pakai margarin biasa. Jadi saya tambahkan dengan Wisman oil. Bagian akhir adalah kita tambahkan dengan margarin yang sudah dilelehkan ya. Nah, ini tadi margarinnya sudah dilelehkan dan sudah dingin. Kemudian kita campurkan serta kita aduk, jangan sampai
terlihat masih ada bentuk margarin ya, jadi margarinnya itu harus benar-benar tercampur dengan adonan terigu, karena kalau tidak tercampur nanti bolunya bisa bantat. Sebelum dipanggang, kita tambahkan 4 sendok susu kental manis agar supaya si bolunya lebih lembab ya. Nah, untuk satu cetaknya menggunakan 2 sendok makan. Karena ini tadi untuk 2 cetak atau 2 loyang, kita menggunakan susu kental manis sebanyak 4 sendok makan. Nah, jangan lupa diaduk sampai susu kental manisnya tercampur merata. Lalu kita pisahkan 2-3 sendok atau 3 centong adonan ke dalam mangkok untuk diberi pewarna. Di sini saya memakai pasta warna coklat. Lalu kita aduk merata. Setelah itu siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin sampai benar-benar merata ya seluruh permukaan loyang, serta dengan sedikit ditaburi sedikit terigu. Lalu kita masukkan adonan dengan cara seperti ini ya, berselang-seling antara warna yang tidak diberi coklat dengan adonan yang diberi warna coklat. Nah, ini jadi 2 loyang ya bun. Nah, untuk bolu ini sebenarnya loyang saya agak kebesaran sehingga memang hasilnya nanti tidak terlalu tinggi. Agar terbentuk motif, kita buat dengan menggunakan tusukan sate seperti ini ya. Dan sisa adonan coklatnya bisa kita letakkan di atasnya, lalu kita buat motif lagi. Nah, jika sudah selesai untuk loyang-loyang yang sudah berisi adonan, kita siapkan oven, dipanaskan dan kita panggang sekitar 45 menit. Supaya lebih kering bisa sampai 1 jam, tergantung oven masing-masing. Nah, ini hasil dari bolunya. Kebetulan ini bolu untuk orderan ya, jadi saya memang buat banyak, satu resep bisa jadi 2 cetak, dan ini saya buat agak banyak. Selain itu saya juga membuat bolu pandan. Bolu pandan itu sama resepnya seperti tadi, tapi karena tadi itu loyangnya terlalu besar dan hasilnya tidak terlalu tinggi, ini saya pakai satu resep dengan 5 telur. Kalau satu resep dengan 5 telur, tinggal kita sesuaikan saja untuk terigunya. Kalau 4 telur itu 160 gram, kalau 5 telur itu menggunakan 200 gram. Berarti terigu, gula pasir, serta margarinnya masing-masing 200 gram. Nah, untuk bolu santan atau bolu pandan ini saya tidak menggunakan susu kental manis, tetapi saya menggunakan setengah bungkus santan kara, diaduk ketika akan dimasukkan ke dalam loyang. Sebelum ditambahkan pasta pandan itu, saya tambahkan dulu santan kara atau santan cair ya, santan instan setengah bungkus. Dan kalau sesudah itu kita tambahkan pasta pandan. Nah, ini tinggal kita panggang kurang lebih sama dengan bolu yang tidak menggunakan pandan ya, hampir 1 jam, dan ini hasilnya mulus, sangat cantik sekali. Kemudian kita balik seperti ini hasilnya. Oke, kita lihat. Oh, masya Allah, cantik bolunya ya, warna
warnanya hijau karena menggunakan pasta pandan. Ini hasilnya bolu pandan. Nah, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.